Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in ma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ushulul Ma'mul karya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Masih membahas makna syahadat. Syahadat yang kedua, yakni syahadat Muhammad Rasulullah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa makna syahadatu atau wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wa istinabu ma anhu naha wa zajara wa an la yu'badallahu illa bima syara'ah. Makna syahadat Muhammad utusan Allah, ya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terkandung di dalamnya ketaatan pada apa saja yang diperintahkan, apa saja yang beliau perintahkan, dan membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan, menjauhi apa yang beliau larang, dan tidak, ya, dan Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat yang beliau tuntunkan. Ini makna kandungan dari syahadat Rasulullah, ya. Hadhihi arba'atu umurin la tatimmu syahadatu anna Muhammadan Rasulullah illa biha. Ini adalah 4 perkara yang dengannya syahadat itu tidak, atau syahadat bahwa Muhammad itu utusan Allah itu tidak sempurna kecuali dengannya. Fal awalu anna ma amara bihi Rasulullah fala budda min ta'atihi fihi. Ya. Yang pertama ialah bahwasanya Allah atau Rasulullah SAW memerintahkan dengannya. Ya. Ini pada perintah-perintah Rasulullah SAW, maka, ya, harus ada ketaatan. Ya, kita sebagai seorang Muslim, ya, taat pada perkara-perkara yang Rasulullah SAW perintahkan. Waqad yakunul amru amro ijab au amro istihbabin. Waqad dalat al-nususu ala anal amro al-wajiba labudda min ta'atihi fihi. Terkadang perintah itu ada yang sifatnya perintah wajib, ada yang perintah sifatnya mustahab atau sunnah, ya, dan dalil-dalil nas-nas itu telah menunjukkan akan bahwasanya perintah itu wajib, maka dia harus dipenuhi. Harus ada ketaatan di dalamnya. Wa annal amrul mustahabba allati tadullu al adillatu wal qara'inu ala annahu mustahabbun laisa ala wajhil ilzam. Adapun perintah yang sifatnya mustahab, yang dalil-dalil itu menunjukkan adanya indikasi-indikasi yang menunjukkan bahwasanya perintah itu mustahab, ialah sesuatu yang bukan suatu keharusan. Makna keharusan ialah kalau tidak dilakukan berdosa. Di mustahab ini tidak ada keharusan. Wa hadhihi al-hikmatu min bi'zatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan hikmah dari diutusnya Rasulullah SAW. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biidnillah. Dan tidaklah kami utus dari kalangan para rasul kecuali agar ditaati dengan izin Allah. Surat An-Nisa 64.
Wa inna ma yuta'u rasulu sallallahu alaihi wasallam li annahu ya'muru bi amrillahi fa syar'uhu sallallahu alaihi wasallam wa syar'ullahi ta'ala. Dan Rasul itu ditaati ya dikarenakan yang memerintahkan ialah Allah. Rasul memerintah dikarenakan ada perintah dari Allah. Maka hakikatnya syariat Nabi Muhammad SAW ialah syariat Allah Ta'ala. Ya. Jadi barang siapa yang taat kepada Rasul itu otomatis dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 40, Inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Wa kasirun minan nasi yukhillu bihadal juz'a minasyahadati wa huwa yantiqu biha fi sholatihi wa fi sima'ihi lil adani yashhadu anna Muhammadan Rasulullah lakinnahu yakhillu bitahqiqi hadhihi syahadati fi majalil amali wa tatbiq. Walau betapa banyak manusia mereka cacat terjatuh pada kesalahan dalam hal syahadat ini. Padahal mereka mengucapkan syahadat ini dalam sholatnya. Ya, yakni ketika ketika tahiyat akhir atau tahiyat awal. Setiap hari dia mendengarkan azan, yang azan itu ada lafaz syahadatnya. Bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah. Akan tetapi mereka tidak bisa merealisasikan, tidak bisa mengamalkan syahadat ini ya, pada hal amaliyah dan prakteknya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Dan setiap apa yang datang kepadamu ya, dan setiap yang Rasul datang kepadamu, yakni perintahnya, fakhuduhu, maka ambillah, maka lakukanlah, kerjakanlah. Dan setiap apa yang nahakum anhu, yang kalian dilarang, yang dari larangan Rasulullah SAW, fantahu, maka tinggalkanlah, yakni jangan dikerjakan. Ini makna yang pertama dari syahadat Muhammad Rasulullah. Dan makna yang kedua, qauluhu wa tasdiquhu fima akhbaro, yakni membenarkan setiap apa yang beliau kabarkan. Hadal amru tsani wa huwa annahu la budda min tasdiqir rasuli sallallahu alaihi wasallam fima akhbaro bihi. Wa man kadzdzaba rasula sallallahu alaihi wasallam fa huwa lam yuhaqqiqu syahadata anna Muhammadan Rasulullah. Wa inna ma wajaba tasdiquhu salawatullahi wassalamuhu alaihi li'annahu la yantiqu anil hawa fa khobaruhu sidqun qata'an. Makna yang kedua ialah seseorang harus benar-benar membenarkan Rasulullah SAW pada hal-hal yang beliau mengkabarkannya. Setiap apa yang beliau kabarkan maka kita membenarkan, tasdik. Dan barang siapa yang mendustakan Rasulullah SAW dari kabar-kabarnya, maka dia belum melaksanakan syahadat ya, secara amaliyah, bahwasanya Muhammad utusan Allah. Dan sesungguhnya ya, membenarkan, kewajiban membenarkan Nabi sallallahu alaihi ya, itu wajib ya. Membenarkan kabar apa yang beliau ucapkan itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan. Dikarenakan Rasulullah SAW ya tidaklah berucap
dari hawa nafsunya, ya. La yantiqu anil hawa, ya. In huwa illa wahyu yuha. Maka kabarnya atau pengkabarannya, sabda-sabda beliau, ya, adalah perkara yang benar, ya, suatu kepastian yang pasti. Dan yang ketiga, qauluhu wastinabu ma'anhu naha wa zajara, menjauhi setiap apa yang beliau cegah dan beliau larang. Hadzal amrus salis, ini perkara yang ketiga. Wa qad akhalla bihi katsirun minan nasi aidha, dan pada perkara yang ketiga ini banyak manusia yang cacat. Fartikabu manaha anhu Rasulullah SAW minal aqwali wal af'ali fil ibadati wal muamalati wal akhlaqi was suluki, ya. Banyak manusia yang terjatuh gagal dalam hal ini, ya. Mereka, ya, terjerembab, ya, melakukan pada hal yang sebenarnya Rasulullah SAW melarang itu sendiri, ya. Entah itu larangan-larangan, ya, dari ucapan-ucapan, dari perbuatan-perbuatan, entah itu pada perkara ibadah, entah itu pada perkara muamalah, akhlak, adab, ya. Misalnya, ya, seseorang berucap dengan ucapan yang mengandung kesyirikan, ya. Wa masya Allah wa syi'ta, misal, ya. Kalau bukan karenamu, ya, atas kehendakmu dan kehendak Allah, ya. Ya. Atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya kesyirikan, mendatangi tukang ramal, ya. Atau menyelisihi atau melakukan larangan yang sifatnya muamalah, ya. Melakukan jual beli riba, melakukan jual beli najis, ya. Atau dari sisi akhlak, dia seorang pendusta, ya. Atau dia seorang, ya, seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Atau dia dalam hal adab, ya, suluk, ya. Dia melakukan larangan Rasulullah SAW, misal dia makan dengan tangan kiri, ya. Berbicara dengan keras, ya, kepada lawan bicaranya, ya. Dan masih banyak lagi. Wa hadza dalilun ala dhafil iman. Ini menunjukkan bahwasannya dia yang lemah iman, ya. Nas'alullah as-salamata wa qad sabata dalilu alal firaqi bainal awamiri wan nawahi alal farqi, ya. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keselamatan dari menyelisihi perintah Rasulullah SAW, agar kita tidak menyelisihi perintah beliau, membenarkan ucapan beliau, ya, agar bisa membenarkan setiap apa yang beliau ucapkan benar-benar dan bisa menjauhi apa yang beliau larang. Telah tetap dalil, ya, akan perbedaan dari perintah-perintah dan larangan. Fal awamiru hasba qudratil mukallaf. Adapun perintah itu sesuai dengan batas ukur kemampuan seseorang. Wa amma nawahi falam tuqayyidu bil qudrah mimma yadullu ala wujubil intiha. Ya. Kalau perintah, ya, hasbah qudrah, kalau sifatnya perintah itu ialah sesuai dengan kadar kemampuan mukallaf, seorang yang dibebani syariat. Adapun larangan-larangan, maka itu tidak berkaitan dengan qudrah, ya.
mimma yadulu ala wujub, ya, dari perkara-perkara yang menunjukkan, ya, seseorang itu harus berhenti meninggalkannya, ya. Wa qad dalla ala dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, ma nahitukum anhu fastanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Setiap apa yang aku melarang kalian dengannya, maka tinggalkan, ya. Ini mutlak, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Adapun, ya, pada setiap perkara yang aku perintahkan kalian dengannya, maka lakukan perintah tersebut sesuai kadar kemampuan kalian. Ini ada dua perbedaan. Ya. Dan makna syahadat yang keempat atau yang terakhir ialah wa ala yu'badullahu illa bima syara'a. Allah tidak diibadahi kecuali dengan syariat, dengan tata cara yang Rasulullah SAW contohkan. Insya Allah yang keempat ini akan kita bahas di pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala, ya. Jadi syahadat yang telah kita baca tadi, makna kandungan syahadat yang pertama ialah apa tadi? Taat pada perintah-perintahnya, membenarkan kabar-kabarnya, ya, dan meninggalkan apa yang beliau larang. Jangan hanya seseorang mudah mengucapkan syahadat, akan tetapi ternyata malah tidak mengamalkan syahadat tadi, ya. Jadi 3 perkara yang kita bahas tadi, insya Allah kita akan baca yang keempatnya, ya, filiqa'il ati, insya Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum.